warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ustazah berharap pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi bab 4, yaitu teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai objek atau situasi dan hal lain yang telah diamati, diinvestigasi, atau diteliti secara sistematis. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Kosasih tahun 2014 halaman 43 yang menyatakan bahwa laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan pendapat fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Artinya, teks laporan hasil observasi menyajikan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Kemudian, dikelompokkan lalu dianalisis secara sistematis sehingga dapat dijelaskan sesuatu hal secara terperinci dari sudut pandang keilmuan. Laporan hasil observasi biasanya berupa hasil riset secara mendalam mengenai suatu benda, tumbuhan, hewan, ekosistem, dan konsep-konsep ilmiah lainnya. Biasanya, teks laporan hasil observasi berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Terkadang, fakta-fakta dari hasil observasi juga ditampilkan menggunakan gambar yang berupa tabel, grafik, atau bagan agar lebih menarik dan mudah dipahami. Ciri teks laporan hasil observasi. Seperti teks lainnya, teks laporan hasil observasi memiliki ciri khas yang membuat teks ini berbeda dari teks lainnya. Berikut ini adalah beberapa ciri tersebut. 1. Isi yang dibahas biasanya berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep yang diobservasi. 2. Objek yang dibahas bersifat sangat umum, sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kelompok atau kategori objek yang diobservasi. Contohnya, museum bukan spesifik salah satu benda yang dipajang di museum tersebut. Pantai bukan hanya air laut atau pasir saja. 3. Bertujuan untuk menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu atau pengetahuan. 4. Objek atau suatu hal yang diobservasi dijelaskan secara sistematis, terperinci, dan mengulas bagian-bagiannya dan objektif, sesuai dengan kenyataan, tidak kurang dan tidak lebih. 5. Merinci objek atau hal yang diobservasi secara sistematis dari sudut pandang ilmu saintifik, yang biasanya membagi penjabaran menjadi definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Laporan observasi berisi rincian objek atau hal yang diobservasi secara sistematis dari sudut pandang ilmu atau secara saintifik yang dijabarkan terdiri dari definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek hal yang diobservasi. Sementara itu masih sejalan namun dalam spesifik lain,
Nur Hanifah tahun 2014 mengatakan bahwa teks laporan hasil observasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Harus mengandung fakta. 2. Bersifat objektif. 3. Harus ditulis sempurna dan lengkap. 4. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. 5. Disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunannya logis. Tujuan teks laporan hasil observasi. Menurut Nur Hanifah tahun 2014 halaman 19 mengemukakan bahwa teks laporan hasil observasi bertujuan untuk memberikan informasi umum tentang berbagai kelas benda atau sesuatu yang dicermati seperti hewan, pepohonan, batu-batuan, telepon genggam, dan sebagainya. Melalui jabaran ciri laporan observasi yang sebelumnya telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa laporan hasil observasi disajikan dengan tujuan untuk menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu, merinci objek atau hal yang diobservasi secara sistematis, terperinci, dan mengulas bagian-bagiannya dengan objektif. Objek laporan hasil observasi bersifat sangat umum, sehingga menjelaskan ciri umum secara keseluruhan yang termasuk dalam kategori atau kelompok objek yang diobservasi. Laporan hasil observasi seharusnya disusun ketika kita telah melakukan pengamatan atau observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi secara umum terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Berikut adalah penjelasannya. 1. Pernyataan umum atau definisi umum. Bagian ini memuat definisi, kelompok atau kelas, keterangan umum, dan berbagai informasi tambahan mengenai subjek yang telah diobservasi. Pernyataan umum dapat berisi informasi umum mengenai nama Latin hewan, asal-usul tanaman, jenis kelompok, dan sebagainya. Ciri kebahasaan yang digunakan pada bagian ini biasanya menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Sementara itu, definisi akan banyak menggunakan kata adalah dan merupakan. Menggunakan kata yang sebagai penanda juga akan banyak dikemukakan dalam definisi. 2. Deskripsi bagian. Merupakan perinci bagian-bagian yang berbentuk kesatuan hal yang dilaporkan. Misalnya, jika binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku, sementara itu perinci bagian-bagian tumbuhan dapat berupa ciri-ciri fisik bunga, akar, buah, dan sebagainya. Perinci manfaat seperti kandungan nutrisi pada buah dapat dipaparkan juga pada bagian ini. Jika yang dilaporkan berupa objek, maka deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek hingga sifat-sifat khusus objek tersebut. Ciri kebahasaan bagian ini menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan, merinci. Deskripsi bagian juga banyak menggunakan istilah di bidang ilmu seperti fotosintesis, simbiosis, dan sebagainya. Kalimat wajib menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kata sambung yang berisi sering digunakan adalah yaitu, dan selain itu, di samping itu, dari segi, dan lain-lainnya. 3. Kesimpulan.
berisi ringkasan umum mengenai hal yang dilaporkan, itu bersifat opsional. Perbedaan laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Apakah struktur di atas terdengar familiar? Ya, struktur yang dijabarkan di atas mirip dengan teks deskripsi. Teks laporan sering dianggap sebagai teks deskripsi, padahal berbeda. Perbedaan umum yang paling menonjol di antara kedua teks tersebut terletak pada sifatnya. Teks laporan hasil observasi bersifat global dan universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Selain itu, sebetulnya teks laporan hasil observasi akan memiliki struktur yang tersusun secara baku dan lengkap, yakni mencakup pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Teks itu dapat pula dilengkapi dengan kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Menurut Kosasih tahun 2013 halaman 49. Seharusnya laporan hasil observasi akan berbentuk makalah sempurna. Namun, makalah sempurna seperti itu sebetulnya tidak dapat dikategorikan menjadi teks laporan hasil observasi karena akan membuat banyak jenis teks lainnya. Laporan hasil observasi yang dimaksud di sini adalah salah satu bagian dari makalah sempurna saja, berupa deskripsi dan penjabaran dari observasi yang merupakan salah satu kegiatan penelitian ilmiah. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Secara umum, laporan hasil observasi harus ditulis dengan menggunakan kalimat efektif, bahasa yang baku, ejaan, dan tanda baca yang tepat. Teks laporan hasil observasi banyak memuat kata-kata peristilahan khusus seperti dalam bidang biologi, contohnya fotosintesis, mikroba, simbiosis, dan lain-lainnya. Selain itu, menurut Tim Studi Edukasi tahun 2015 halaman 19, teks laporan hasil observasi juga banyak memuat beberapa jenis kalimat di bawah ini. 1. Kalimat definisi. Kalimat yang mengandung pembatasan cakupan pengertian mengenai suatu hal sehingga menjadi jelas dan nyata. Contohnya, sapi adalah hewan ternak anggota suku Bavidae dan anak suku Bavinae. 2. Kalimat deskripsi. Kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Contohnya, sapi adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. 3. Referensi. Jika dalam teks terdapat referensi dari tulisan lain, maka sumber harus ditulis dan dimuat di dalam laporan hasil observasi tersebut. Misalnya, jika kita mengambil beberapa istilah dari buku, maka buku sumber tersebut harus dicantumkan. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan perbendaharaan kata formal yang sesuai dengan Panduan Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Kesalahan kata yang tidak baku sering terjadi karena penyerapan yang tidak tepat dari bahasa lain. Terkadang campuran bahasa daerah juga menjadi penyebabnya. Berikut adalah contoh kata yang tidak baku dilengkapi dengan kata yang seharusnya digunakan, yaitu kata baku. Kata tidak baku ngelihat, kata bakunya atau kata yang seharusnya itu melihat. Kata tidak baku mempengaruhi. Kata bakunya mempengaruhi. Kata tidak baku merubah. Kata bakunya mengubah. Kata tidak baku hipotesa. Kata bakunya hipotesis. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah
Kalimat yang berdasarkan kaidah dan struktur bahasa Indonesia dengan pilihan kata yang baku, efektif atau tidak boros, paralel atau senada, dan cermat sehingga penjelasannya tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Kalimat efektif dapat dicapai dengan beberapa unsur di bawah ini. 1. Kepararelan. Kepararelan adalah kesamaan bentuk atau harmonisasi kata yang digunakan dalam kalimat. Contohnya, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara memanfaatkan atau pemanfaatan, termasuk kurang paralel. Hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surut air, dan cara pemanfaatannya. Kalimat tersebut paralel. 2. Kehematan. Kehematan dapat dilakukan dengan cara mengulang subjek. Contohnya, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Tidak hemat. Karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Hemat. Penghematan kata dapat dilakukan dengan cara menghindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Contohnya, sejak dari pagi dia bermenung, tidak hemat. Sejak pagi dia bermenung, hemat. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian subordinat pada hiponimi kata. Contohnya, ia memakai baju warna merah, tidak hemat. Ia memakai baju merah, hemat. Penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, para tamu-tamu datang tepat waktu, tidak hemat. Para tamu datang tepat waktu, hemat. 3. Kecermatan. Kecermatan berarti membuat kalimat yang tidak bermakna ganda, sehingga kalimat yang tidak akan menimbulkan tafsiran lain yang dapat membuat pembaca salah paham. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang telah terkenal itu menerima hadiah. Salah, karena bermakna ganda. Mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Benar. Langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Menurut Kosasih tahun 2013 halaman 81 memaparkan, langkah-langkah sistematis untuk menulis laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. 1. Melakukan observasi atau pengamatan lapangan dengan kriteria objek menarik dan sebisa mungkin kuasai atau kemungkinan untuk dilakukan. 2. Membuat daftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi laporan. 3. Menyusun kerangka laporan, yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan urutan yang dikehendaki. 4. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks yang padu. Dalam tahap ini, kita harus menjadikan topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Kita pun bisa saja membuat kalimat tambahan yang berfungsi sebagai pengikat sehingga kalimat-kalimat yang ada menjadi padu. Contoh teks laporan hasil observasi berikut. Mengenai judul hutan bakau. Struktur. Definisi umum. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Deskripsi bagian. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau
dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut air laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datangnya badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau perasapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbodioksida atau CO2 di udara dan penambat bahan-bahan pencemaran atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologis. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Kesimpulan, hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi dan penyediaan sumber makanan dan obat-obatan. Tujuan teks dan isi teks laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk merinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. 1. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Judul bersifat umum. Pantai, contohnya Pantai Museum Demokrasi. 2. Bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. 3. Objek atau hal yang dibahas secara sistematis dirinci bagian-bagiannya dan objektif. 4. Merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut pandang ilmu. Definisi, klasifikasi, jabaran, dan ciri objek. Mengidentifikasi ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Sebagai bagian dari pemaparan ilmu pengetahuan, laporan hasil observasi menggunakan istilah-istilah di bidang ilmu tertentu. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita dapat menggunakan kamus, bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Contoh istilah biologis: abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, asimilasi, aorta, benang sari, ekosistem, embrio, 4 sehat 5 sempurna, genetika,
hermaprodit insecta, komplikasi kornea mata, penyerbukan silang, sporadis, transplantasi, umbi batang, dan vaksin. Istilah baku dan tidak baku. Istilah baku adalah istilah yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Istilah tidak baku adalah istilah yang penulisannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Istilah baku, analisis. Istilah tidak baku, analisa. Inframerah. Istilah baku, inframerah. Istilah tidak baku, inframerah dengan spasi. Istilah baku, antioksidan. Istilah tidak baku, anti spasi oksidan. Mendaftar kalimat definisi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan secara umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lainnya. Kalimat definisi sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu. Kalimat definisi ini membantu pembacanya untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Berikut beberapa kalimat definisi dalam teks hasil observasi. Judul teks, kaidah definisi pada teks. Judul teks, hutan bakau. Kalimat definisi pada teks. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa perairan payau dan terletak di garis pantai. Judul teks, museum. Kalimat definisinya adalah 1. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. 2. Fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda-benda cagar budaya. 3. Museum umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. 4. Museum khusus adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan bukti material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni atau cabang ilmu atau satu cabang teknologi. 5. Museum nasional adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. 6. Museum provinsi adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah provinsi. 7. Museum lokal. Museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kota madya. Mendaftar kalimat klasifikasi. Judul teks, hutan bakau. Kalimat klasifikasi pada teks. 1. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. 2. Hutan bakau ini termasuk lingkungan ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. 3. Hutan bakau memiliki ciri dan kekhasan serta manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan dan obat-obatan. Judul teks, museum. Kalimat klasifikasinya.
1. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. 2. Jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. 3. Berdasarkan kedudukannya terdapat 3 jenis museum, yaitu museum nasional, museum provinsi, dan museum lokal. 4. Benda-benda yang dikoleksi di museum mencakup benda-benda dari berbagai disiplin ilmu. Dari contoh teks laporan hasil observasi tentang hutan bakau yang memiliki manfaat untuk melindungi laut dan ekosistem pantai tersebut, kelestariannya harus kita jaga. Adapun kerusakan lingkungan hidup yang ada sekarang ini merupakan akibat dari ulah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.